Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut USM News selengkapnya. Fakultas Hukum USM melepas 117 lulusan pada wisuda ke-71 Universitas Semarang. Para lulusan diharapkan dapat adaptasi dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Fakultas Hukum Universitas Semarang melepas 117 sarjana hukum baru dalam gelaran pelepasan lulusan ke-71 yang diselenggarakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM 18 Februari lalu. Acara itu turut dihadiri oleh orang tua, pendamping lulusan, perwakilan alumni, serta sivitas akademika FHUSM. Dalam sambutannya, Dekan Dr. Amri P. Sihotang SSSHM HUM mengatakan bahwa keberhasilan menjadi seorang sarjana bukan hanya dilihat dari indeks prestasi kumulatif yang tinggi atau asal perguruan tingginya. Namun, seorang sarjana harus menjadi seseorang yang cerdas, inovatif, kreatif dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Menurutnya, sampai saat ini FHUSM telah memiliki 4.654 alumnus yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa alumni FHUSM menduduki jabatan strategis dalam berbagai instansi pemerintah. Dalam momen tersebut, FHUSM memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik dari kelas reguler pagi dan sore. Masing-masing Rizky Wahyu Nugroho dengan IPK 3,98 dan Rizky Widya Nur Anissa dengan IPK 3,99. Dalam acara yang berlangsung tertib dan hikmat tersebut, juga diumumkan kategori dosen favorit pilihan lulusan. Untuk kategori dosen favorit pria jatuh kepada Dr. Zainal Arifin SHMKN, sedangkan untuk kategori dosen favorit wanita jatuh kepada Dr. Ani Triwati SHMH. Koordinasi pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 6 kembali digelar. Kegiatan ini menjadi sarana LL Dikti 6 dalam menyatukan arah kebijakan dan langkah strategis untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Mengawali tahun 2025, LL Dikti Wilayah 6 kembali menggelar agenda rutin tahunan koordinasi pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah tahun 2025. Bertempat di Rama Sinta Hall Hotel Patra Jasa Semarang pada Selasa 18 Februari 2025, acara koordinasi pimpinan kali ini mengangkat tema pendidikan tinggi bermutu sebagai wujud kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sumber daya manusia. Pasalnya, pemerintahan baru Kabinet Merah Putih membawa banyak perubahan besar, termasuk dalam aspek pendidikan tinggi yang saat ini digawangi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di bawah kepemimpinan Menteri Profesor Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro. Arah kebijakan dan langkah strategis untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia perlu untuk diseminasi dan publikasi kepada seluruh rakyat agung atau keluarga besar LL Dikti Wilayah 6 dan kepada masyarakat luas. Ingin menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru dari kementerian kita ya, Kementerian Dikti Saintek terkait dengan regulasi yang memang saat ini sedang dalam proses untuk review, kemudian juga terkait dengan informasi mengenai anggaran ya yang dalam kaitan ini juga ingin disampaikan nanti oleh Pak Wamen. Tentu saja ini menjadi satu informasi yang menjadikan kita sinergi dengan kementerian, dari kementerian, kemudian kami di LL Dikti sebagai perwakilan di kementerian juga pada perguruan tinggi untuk menyampaikan yang terbaru gitu, agar perguruan tinggi kita ini selalu mengupdate supaya juga tidak tertinggal informasinya. Ini perlu karena informasi yang jelas, yang akurat akan menjadi satu kekuatan besar.
Dalam acara itu turut ditandatangani komitmen bersama antara LL Dikti Wilayah 6 dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Jawa Tengah dan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau ABPTSI Jawa Tengah. MAN 1 Kota Semarang bersolawat sukses digelar. Acara yang berlangsung Sabtu malam itu menarik ribuan jamaah untuk mengikutinya. Ribuan jamaah menghadiri MAN 1 Kota Semarang bersolawat yang digelar di kampus tersebut pada Sabtu malam 15 Februari 2025. Kegiatan yang digelar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan harlah ke-47 MAN 1 Kota Semarang ini menghadirkan Habib Zaidan bersama grup Hadroh Sekar Langit dan Dr. Kyai Haji M. In Amuzaitin MA. Kepala MAN 1 Kota Semarang, Dr. Andesta Simin MSI menyatakan besar harapannya agar para siswa dan guru dapat meneladani sikap Nabi dalam menjalani kehidupan sehari-hari juga proses belajar mengajar. Kami dari madrasah yang pertama mengikuti apa yang diinginkan oleh anak-anak, maka tujuannya adalah yang pertama, saya kepingin sekali anak-anak kami di MAN 1 Kota Semarang menjadi anak-anak yang cinta pada Nabi Muhammad SAW, bisa menteladani dan bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang cerdas sebagaimana yang ada pada diri Nabi. Kemudian yang kedua, saya punya tujuan bahwa teman-teman saya, guru-guru saya, semuanya menjadi guru-guru yang baik, guru-guru yang selalu mengikuti tindak tanduknya Kanjeng Nabi atau sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Dalam kesempatan itu juga turut dihadiri Kakanwil Kemenak Jawa Tengah, Dr. Saiful Mujab, Kepala Kemenak Kota Semarang Muhtasid SAG MPD, dan Ketua Komite Dr. Ngasbun Egar beserta para tamu undangan. Habib Zaidan turut berharap agar para jamaah dapat terus meneladani sikap Rasul. Untuk terus belajar mencintai Rasulullah SAW di usia dini, karena apa? Di masa tua kita, supaya kita bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar cinta kepada Rasulullah. Jadi dimulai dari diri kita sendiri supaya kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Ribuan mahasiswa di Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Selasa 18 Februari 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran serta bentuk protes atas kebijakan efisiensi anggaran. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa 18 Februari 2025. Aksi tersebut bertajuk Semarang Menggugat Negara dalam Kondisi Sekarat Prabowo Gibran Mencekik Rakyat. Koordinator lapangan demo Aufa Atta-Arik mengatakan, aksi ini merupakan respons atas ketidakjelasan pemerintah perihal efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 20%. Menurut Aufa, meski pemerintah menyatakan bahwa pemangkasan tidak berdampak pada mahasiswa, namun faktanya hal ini mempengaruhi biaya kuliah. Ia menegaskan ribuan mahasiswa Semarang menuntut pemerintah harus lebih serius dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ini sebenarnya tindak lanjut dari 100 hari Prabowo Gibran yang kemarin sudah kita pun ini evaluasi dan juga akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran. Salah satunya pun terkait dengan hal-hal yang kemudian bermasalah kemarin, gas 3 LPG pun kebijakan-kebijakan yang lain. Salah satunya tentang bagaimana keyakinan dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan juga kasus korupsi dan juga kolusi dan juga nepotisme seperti itu saja. Sehingga pada hari ini teman-teman Aliansi Semarang Raya dengan tajuk Semarang Menggugat Negara dalam Kondisi Sekarat Prabowo Gibran Mencekik Rakyat, kita turun di jalan untuk kemudian menggugat dan juga menyampaikan bagaimana hari ini keresahan dari seluruh mahasiswa yang ada di Semarang Raya untuk kemudian nanti ditindaklanjuti dan juga didengar oleh pemerintah hari ini. Hari ini memang terkait dengan efisiensi anggaran dan juga pendidikan, kita juga masih tidak menemukan bagaimana benang merah dan juga ketegasan dari pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini. Ada yang menyampaikan bahwa ini tidak berdampak kepada mahasiswa, ada juga kemarin yang menyampaikan kalau misalnya anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas.
untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI. Sehingga daripada itu kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai pelin-pelan gitu. Kita lihat beberapa kebijakan, salah satunya pajak, kemudian gas LPG pun efisiensi anggaran seperti trial and error. Sehingga daripada itu kita menegaskan bagaimana kebijakan yang keluar dari pemerintah haruslah dengan asas umum pemerintahan yang baik. Seperti itu. Untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur warga Kabupaten Semarang, ribuan warga desa Pager Kabupaten Semarang menggelar tradisi napak tilas di kantor Bupati Kabupaten Semarang yang pertama di era penjajahan, sekaligus penyerahan air pawitra suci dari Sendang Pembayun untuk dibawa ke pendopo Kabupaten Semarang. Nguri-nguri budaya leluhur adalah kewajiban generasi saat ini untuk terus menjaga agar tetap lestari, salah satunya mengenang dan memperingati HUT Kabupaten Semarang di kantor Bupati pertama, yaitu di Desa Pager Kabupaten Semarang. Acara diawali dengan tari-tarian khas Ungaran yaitu kuda lumping, dan Bupati Semarang terpilih Ngesti Nugroho yang juga hadir memberikan pidato harapannya di depan warga Pager. Diharapkan agar warga Pager dan Kabupaten Semarang terus merawat warisan leluhur ratusan tahun lalu dengan berbagai kegiatan. Puncak acara dilakukan simbolis penyerahan potongan tumpeng kepada pewaris rumah Bupati pertama tersebut. Dusun Karangkepoh merupakan saksi sejarah pusat pemerintahan Kabupaten Semarang sementara yang dipindah akibat agresi militer Belanda II. Saat masa itu terjadi agresi militer Belanda tahun 1947 hingga 1950. Adanya perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang ini, kantor Bupati Semarang menempati rumah Kepala Desa Pager Singawireja. Pada masa itu Bupati Semarang dijabat Sumarjito. Selain kantor bupati, seperti kantor kepolisian, kantor jawatan sosial, dan kependidikan juga ikut pindah ke Dusun Karangkepoh Desa Pager. Kemudian pada masa Bupati Semarang Iswarto tahun 1969 hingga 1979 dibuatlah prasasti. Prasasti dibuat berupa tugu di persimpangan jalan. Adapun bangunan bekas kantor Bupati Semarang yang hingga sekarang masih dipertahankan meliputi tembok bagian samping dan depan. Kemudian bangunan ruang tengah yang dipenuhi gembyok, lumpang dari batu dan meja serta kursi. Tilas ini dalam rangka untuk mengingatkan kembali bahwa dulu pernah ada Bupati Semarang di saat agresi militer. Yang kedua tahun 1947 ini nama telah kesini di saat ada serangan dari Belanda. Kemudian dari sini kita uri-uri setiap tahun bahwa air suci Perwitosari dari Desa Pager nanti dikirap melewati semua kecamatan di berbagai kecamatan, kemudian dibawa ke rumah dinas Bupati Semarang yang nantinya air tersebut dari berbagai kecamatan dijadikan satu, kemudian dipakai untuk jamasan pusaka. Harapan kami yang pertama, kita semua berharap agar masyarakat Semarang senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, ayem, tentrem, kondusif, kemudian juga pembangunan semakin maju, masyarakat semakin sejahtera. Bupati Semarang dalam kesempatan ini mengajak segenap masyarakat turut bersama-sama menjaga dan melestarikan cagar budaya warisan leluhur. Diharapkan generasi penerus masih dapat merasakan kearifan yang pernah diajarkan leluhur, di antaranya cinta tanah air, khususnya cinta bumi serasi Kabupaten Semarang di HUT Kabupaten Semarang ke-504. Acara napak tilas dipungkasi dengan pesta lampion. Ratusan lampion dilangitkan oleh Bupati Ngesti Nugroho bersama warga. Diharapkan doa-doa terbaik untuk Kabupaten Semarang dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Dari Kabupaten Semarang, Andre Aprian, USM TV. Setelah sempat tertunda 2 kali, makan bergizi gratis akhirnya dilaunching Selasa pagi.
Namun, untuk tahap awal ini baru 1.243 siswa yang memperoleh makanan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Grobogan sempat tertunda 2 kali. Program itu akhirnya bisa di-launching pada Senin pagi. Bupati bersama para pejabat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 1 Grobogan. Ada 940 siswa SMP Negeri 1 Grobogan yang menerima makan bergizi gratis. Dapat makan siang apa aja nih, Dek? Dapat ayam, sayur sama tahu. Terus Terus gimana? dapat buah, rasanya enak banget. Tanggapannya? Suka. Selain di SMP Negeri 1 Grobogan, ada sejumlah sekolah lain yang siswanya juga menerima makan bergizi gratis. Total ada 1.243 siswa yang menerima. Untuk tahap awal memang baru 1.243 siswa yang menerima makan bergizi gratis. Padahal di Kabupaten Grobogan ada sekitar 300.000 siswa yang berharap akan segera menerima makan bergizi gratis. Ini bertahap supaya dari sekolah yang lain ini juga sudah nunggu-nunggu. Dan di Grobogan ada 300.000 sekian anak SD, TK, SMP, SMA. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi semua. Akan diupayakan, Bu? Kalau kita mengikuti dari pusat, pemerintah pusat, kita hanya mendampingi atau memantau di lapangan. Di wilayah Grobogan baru 1 dapur yang sudah bisa dioperasikan untuk menunjang program makan bergizi gratis, yakni di Desa Pucang Grobogan. Rencananya akan ditambah 1 dapur di Pucang Grobogan dan 1 dapur di Karangasem Wirosari. Pemirsa, diaspora Indo-Belanda di Amerika Serikat tersebar di berbagai kota, yang terbanyak adalah di bagian selatan California. SoCal Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di Amerika Serikat melalui kuliner khas Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any dish with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, opa saya, papi saya lahir di Hindia Belanda. So, Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah blah blah, I am 18 years old
and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California dan Washington DC, tim VOA.